Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putrisari, NIM 21110002968 dari kelas MC. Adapun tujuan dari dibuatnya video kali ini untuk memenuhi tugas akhir, yaitu ujian akhir semester mata kuliah Etika Akademik dan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dwi Agung Nugroho SEMM. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai etika bisnis, yang mana nantinya akan ada 5 poin pembahasan. Nah, poin pembahasan yang pertama ini mengenai prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Kemudian, poin pembahasan yang kedua yaitu hubungan etis produsen dan konsumen. Poin pembahasan yang ketiga yaitu mengenai etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya poin pembahasan yang keempat yaitu tentang GCG atau Good Corporate Governance. Dan poin pembahasan yang terakhir yaitu yang kelima adalah Corporate Social Responsibility. Langsung saja kita masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Nah, di dalam etika bisnis tentunya memiliki prinsip-prinsip yang harus dipahami dan juga harus ditempuh oleh perusahaan agar perusahaan tersebut dapat mencapai tujuannya. Selain itu, prinsip-prinsip ini juga harus dijadikan pedoman agar nantinya perusahaan memiliki standar baku yang mencegah timbulnya ketimpangan dalam memandang etika moral sebagai standar kerja atau operasi kerja atau operasi perusahaan. Nah, kemudian menurut Sonny Keraf 1998 ada 5 prinsip etika di dalam bisnis. Yang mana prinsip-prinsip tersebut yang pertama yaitu prinsip otonomi. Maksud dari prinsip otonomi ini adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya itu baik untuk dilakukan. Nah, contohnya, misalkan perusahaan ingin melakukan kerjasama dengan supplier. Nah, apabila ingin melakukan kerjasama tersebut, tentu banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan. Contohnya, apakah kualitas dari produk di supplier tersebut itu sudah sesuai dengan standar yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian, apakah harga dari produk yang ada pada supplier ini tuh sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian juga harus mempertimbangkan tentang bagaimana proses pengiriman produk dari supplier ke perusahaan ini. Apakah nanti ke depannya pengirimannya ini tuh akan berjalan dengan lancar atau akan mengalami kendala-kendala yang menghambat pengiriman tersebut. Nah, apabila sekiranya semua kriteria itu ternyata sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, maka nantinya perusahaan ini akan langsung mengambil keputusan yang mereka anggap bahwa keputusan ini tuh sudah benar dan keputusan ini tuh akan menjadi suatu keputusan terbaik untuk keberlangsungan usaha tersebut, yang mana mereka akan langsung menjalin kerjasama dengan supplier tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari prinsip otonomi di dalam etika bisnis. Selanjutnya, yaitu prinsip yang kedua merupakan prinsip kejujuran. Terdapat 3 ruang lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas atau yang menunjukkan secara jelas bahwa bisnis ini tidak bisa bertahan lama dan juga tidak bisa berhasil tanpa didasarkan atas kejujuran. Nah, yang mana ruang lingkup tersebut yang pertama yaitu jujur dalam pemenuhan syarat-syarat, perjanjian, dan kontrak. Kemudian ruang lingkup yang kedua yaitu kejujuran dalam penawaran barang. Maksudnya kejujuran dalam penawaran produk baik itu barang maupun jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Nah, kemudian ruang lingkup yang ketiga yaitu jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Nah, contohnya pada saat ingin melakukan kerjasama antara perusahaan dengan supplier,
maka keduanya tentu harus jujur pada saat mereka membuat kontrak perjanjian. Nah, pada saat membuat kontrak perjanjian tersebut, mereka harus membuat kontrak ini tuh sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati sebelumnya, tanpa adanya niatan-niatan untuk melakukan kecurangan-kecurangan lain. Nah, kemudian pihak supplier juga harus jujur bagaimana tentang keadaan produknya, bagaimana sifat-sifat produknya, ciri-ciri produknya, apakah ada kelemahan atau ada kendala-kendala tertentu. Maka supplier ini tuh harus benar-benar jujur tentang objek kerjasama ini kepada perusahaan. Selanjutnya masuk pada prinsip ketiga, yaitu prinsip keadilan, yang mana pada prinsip ini tuh menuntut agar semua orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, sistem penggajian. Nah, pada saat perusahaan ingin memberikan gaji pada karyawan, perusahaan tentunya harus adil dalam sistem penggajian tersebut. Nah, adil di sini tuh maksudnya bukan berarti bahwa semua karyawan dalam perusahaan itu tuh mendapat gaji yang sama, bukan. Namun, maksud adil di sini adalah perusahaan itu memberikan gaji sesuai dengan tanggung jawab yang telah diselesaikan oleh karyawan. Karena kan setiap karyawan dalam perusahaan itu memiliki job desk atau tugas yang berbeda-beda, serta tingkat kesulitannya pun berbeda-beda. Maka perusahaan perlu memikirkan bagaimana caranya mereka memberikan gaji itu adil sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh karyawannya kepada perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu prinsip yang keempat, prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Nah, menurut prinsip ini yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak, tidak hanya salah satu pihak saja. Nah, contohnya seperti hubungan produsen dengan konsumen, yang mana konsumen kan akan membutuhkan produk, baik itu barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan produsen membutuhkan konsumen untuk membeli setiap produk-produk yang mereka hasilkan atau mereka ciptakan. Nah, ini merupakan suatu hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu prinsip yang terakhir atau prinsip yang kelima, yaitu merupakan prinsip integritas moral. Nah, pada prinsip ini tuh setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Dengan kata lain, prinsip ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya itu dengan tetap menjaga nama baik dari perusahaan. Nah, contoh penerapan prinsip ini, misalkan perusahaan memberikan pelayanan terbaiknya kepada konsumen. Nah, dengan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen tersebut, nantinya konsumen akan merasa puas. Selain puas dengan produknya, konsumen juga puas dengan pelayanannya, sehingga citra perusahaan pun akan sangat baik di mata konsumen. Bukan hanya di mata konsumen, mungkin citra perusahaan itu akan baik di mata publik. Nah, mungkin itu saja materi mengenai pembahasan pertama, yaitu pembahasan tentang prinsip dalam etika bisnis ini. Nah, sumber dari materi ini adalah buku Etika Bisnis dan Profesi, Konsep dan Implementasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Aji Suratman, CA, CPMA, AK. Nah, kemudian buku ini diterbitkan oleh Mandala Nasional. Kemudian dicetak pertama kalinya cetakan pertamanya terbit pada bulan Januari tahun 2014. Selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan yang kedua, yaitu hubungan etis antara produsen dengan konsumen. Nah, nantinya pada poin pembahasan kedua ini tuh ada 3 cakupan bahasan. Yang mana yang pertama itu mengenai hubungan produsen dan konsumen. Kemudian pembahasan yang kedua ini tuh nanti ada pelayanan terhadap konsumen dan yang bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu tentang perlindungan terhadap konsumen. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu mengenai hubungan antara produsen dengan konsumen.
Kata konsumen dan produsen ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Yang mana apabila ada konsumen, tentunya akan ada produsen. Nah, begitupun sebaliknya, apabila ada produsen, tentunya akan ada konsumen. Konsumen sendiri merupakan seseorang atau salah satu pelaku di dalam dunia bisnis yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena bisnis itu tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen. Nah, konsumen ini diartikan sebagai seseorang yang membeli, memakai, serta menggunakan suatu produk, baik itu produk barang maupun jasa, yang mana produk-produk ini tuh dihasilkan oleh produsen. Nah, sedangkan untuk produsen sendiri diartikan sebagai seseorang, pihak atau pelaku di dalam dunia bisnis yang menciptakan atau memproduksi suatu produk, baik itu produk barang maupun produk jasa, yang nantinya produk-produk ini tuh akan dijual dan berakhir akan digunakan oleh konsumen. Nah, dari definisi ini saja tentunya kita dapat memiliki gambaran. Tentunya kita memiliki gambaran bahwa konsumen dan produsen ini merupakan suatu hubungan yang simbiosis mutualisme, atau dapat dikatakan sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Yang mana konsumen kan membutuhkan barang, baik itu baik itu barang maupun jasa untuk digunakan pada kehidupan sehari-harinya. Dan produsen membutuhkan konsumen untuk membeli produk yang mereka hasilkan, untuk membeli produk-produk yang mereka hasilkan, sehingga nantinya mereka ini tuh akan mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi tersebut. Selain itu, di dalam dunia bisnis juga kita tentu sering mendengar istilah mengenai konsumen adalah raja. Yang mana maksud dari istilah ini adalah pihak penjual atau produsen harus bisa memberikan produk serta pelayanan terbaiknya kepada para konsumen. Nah, tujuannya tentu agar konsumen ini tuh merasa puas, dan nantinya konsumen ini akan kembali lagi untuk melakukan pembelian selanjutnya. Nah, itu merupakan hubungan antara produsen dan konsumen. Selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan yang kedua, yaitu pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab. Nah, dalam menyediakan sebuah produk, produsen tentunya memiliki kepentingan atau kewajiban untuk memberikan jaminan serta bertanggung jawab kepada konsumen. Nah, di sini misalkan contohnya ada seseorang konsumen yang membeli suatu produk elektronik seperti telepon seluler atau handphone. Nah, maka kewajiban dari produsen yang menghasilkan produk elektronik ini adalah memberikan jaminan bahwa produk yang mereka keluarkan ini sudah melalui serangkaian uji coba, dan juga memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk ini tuh sudah siap untuk digunakan. Selain itu, produsen juga harus memberikan suatu garansi produk, yang mana ini tuh berguna untuk menjamin layanan purna jual terhadap produk tersebut. Nah, dengan adanya hal ini tentu memberikan rasa aman kepada konsumen terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan produksi pada produk yang sudah mereka beli. Nah, kemudian ada beberapa teori yang mendasari tentang tanggung jawab produsen kepada konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh produsen. Yang mana teori yang pertama yaitu teori kontrak. Nah, dalam teori kontrak ini mengatur tentang hubungan antara produsen dan konsumen dalam keterkaitan terhadap produk yang sudah dibeli oleh konsumen. Nah, ketika konsumen sudah membeli suatu produk, maka secara tidak langsung konsumen ini tuh telah melakukan kontrak dengan perusahaan atau produsen yang menciptakan atau menghasilkan produk yang mereka beli tersebut. Nah,
yang mana pada kontrak ini tuh menyatakan tentang persetujuan konsumen terhadap semua kegunaan dan ciri-ciri dari produk yang ditawarkan oleh produsen. Namun perlu diperhatikan kembali bahwa perlu dipahami kembali bahwa kontrak yang disebutkan di sini tuh memiliki syarat-syarat atau harus memenuhi 3 syarat. Nah, yang mana syarat yang pertama yaitu kedua belah pihak wajib mengetahui arti kontrak dan juga ciri-ciri serta sifat dari produk. Nah, kemudian syarat yang kedua yaitu kedua belah pihak itu harus mampu melukiskan dengan benar fakta tentang produk yang menjadi objek kontrak tanpa adanya gambaran-gambaran palsu yang berniat untuk menipu konsumen. Kemudian syarat yang ketiga yaitu kontrak ini tuh tidak boleh dilaksanakan dengan adanya unsur paksaan. Jadi harus sesuai dengan keinginan di antara kedua belah pihak. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu teori perhatian semestinya. Di dalam teori ini kepentingan konsumen itu lebih diutamakan, di mana produsen sebagai pihak yang paling mengetahui tentang produknya mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas dari produk mereka agar nantinya konsumen itu tidak mengalami kerugian pada saat mereka membeli produk dari produsen tersebut. Nah, dapat dilihat bahwa kewajiban yang lebih besar ini tuh dipikul oleh pihak produsen. Karena mereka ini benar-benar perlu menekankan tentang pentingnya kualitas dari produk mereka. Nah, etika sendiri ini menjadi landasan dan juga pandangan bahwa dalam menciptakan sebuah produk, kita sebagai produsen itu tidak boleh mengorbankan kualitas dan juga keamanan dari produk ini hanya untuk memperoleh keuntungan. Nah, contohnya misalkan kita sebagai produsen yang membuat mainan untuk anak-anak. Nah, di dalam memproduksi mainan anak-anak ini, tentunya kita sebagai pihak produsen wajib membuat produk ini tuh sesuai dengan standar keamanan dan juga penggunaan bahan-bahannya pada saat produksi itu tuh harus terhindar dari bahan-bahan yang membahayakan. Yang mana bahan-bahan seperti bahan-bahan yang mengandung zat kimia yang tentunya ini tuh akan memberikan efek yang sangat berbahaya kepada anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada teori yang ketiga, yaitu teori biaya sosial. Nah, teori ini tuh lebih merupakan pandangan ekstrim terhadap teori perhatian semestinya. Yang mana di dalam teori ini tuh semua biaya kerugian itu dibebankan dari konsumen kepada produsen. Hal ini bahkan tetap berlangsung bahkan pada saat produsen itu tuh sudah mengambil tindakan yang semestinya dalam merancang serta memproduksi produk bersangkutan, atau padahal saat produsen itu tuh telah memberitahukan kepada konsumen mengenai resiko-resiko yang berkaitan dengan produk tersebut. Nah, jika biaya sosial semuanya dibebankan kepada produsen, maka dalam hal ini kan produsen rokok, kita mengambil contoh produsen rokok, maka dalam hal ini produsen rokok tentunya memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap berbagai penyakit yang timbul dari menghisap rokok. Nah, dari contoh ini saja serta dari pemahaman materinya saja, teori ini tuh kurang mengalami perkembangan yang baik, dikarenakan dilihat dari sisi produsen, teori ini tuh sangat merugikan pihak produsen. Nah, itu merupakan poin pembahasan yang kedua. Selanjutnya kita masuk poin pembahasan ketiga dalam hubungan produsen dan konsumen, yaitu perlindungan terhadap konsumen. Nah, ada beberapa hak yang perlu diperhatikan dalam hubungan antara produsen dengan konsumen. Yang mana hak tersebut yang pertama yaitu hak atas keamanan. Banyak sekali produk yang mengandung resiko untuk konsumen, khususnya seperti resiko untuk kesehatan dan juga keselamatan. Nah, di sini saya mengambil contoh tentang produk mainan dan juga produk kendaraan.
Saat ini tuh banyak sekali produk-produk makanan yang bahkan di dalamnya itu tuh mengandung bahan-bahan yang membahayakan seperti pengawet buatan atau seperti bahan pengawet dan juga bahan pewarna buatan. Nah, maka dari itu, sebagai produsen yang menghasilkan produk makanan tentu harus memikirkan bagaimana caranya agar mereka ini dapat membuat produk makanan yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Nah, kemudian contoh yang kedua ini tentang produk kendaraan. Nah, terjadinya kecelakaan lalu lintas itu kan tentunya tidak dapat dihindari apabila si pengemudi tidak mengemudikan kendaraannya dengan hati-hati. Nah, di sini produsen kendaraan tentu memiliki kewajiban untuk menciptakan sebuah kendaraan yang mampu meminimalisir efek dari kecelakaan tersebut. Nah, mengapa sih kita harus sebagai produsen harus memikir hal-hal seperti itu? Karena konsumen juga berhak atas produk yang aman, di mana produk tersebut itu tidak mengalami yang dinamakan cacat produksi, yang bahkan bisa membahayakan konsumen yang menggunakan produk-produk tersebut. Nah, itu merupakan hak atas keamanan. Selanjutnya yaitu ada juga yang namanya hak atas informasi. Nah, di mana konsumen itu tuh berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya. Baik itu informasi dari bahan baku pembuatannya, kemudian juga informasi mengenai cara memakai atau cara menggunakan produk tersebut, kemudian juga informasi mengenai resiko yang akan timbul apabila menggunakan produk tersebut. Nah, dalam hal ini, produsen dapat memanfaatkan berbagai media, seperti media sosial, kemudian juga media cetak, ataupun juga dapat menggunakan iklan. Namun, yang harus diperhatikan oleh produsen adalah pada saat mereka menyampaikan informasi, mereka tuh harus menyampaikan informasi ini dengan jelas dan juga tidak berbelit-belit. Nah, tujuannya agar nanti konsumen itu mudah dalam memahami setiap informasi yang disampaikan oleh produsen. Nah, kemudian ada hak yang ketiga yaitu hak untuk memilih. Nah, dalam bisnis tentunya ada yang namanya persaingan. Kita tidak asing lagi dengan persaingan di dalam dunia bisnis, di mana ternyata bisnis yang satu dengan bisnis yang lain ini tuh menghasilkan produk yang serupa atau sejenis. Nah, maka dari itu sebagai konsumen mereka tuh memiliki hak untuk memilih produk dari produsen mana sih yang akan dia beli, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak-pihak produsen dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, kemudian hak yang keempat yaitu hak untuk didengar. Konsumen memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai produk yang dia konsumsi, terutama seperti keluhan-keluhannya terhadap produk yang bersangkutan. Kemudian juga hak yang kelima yaitu hak lingkungan hidup. Nah, maksud dari hak ini tuh adalah konsumen berhak untuk mengetahui apakah produk yang sudah mereka beli atau produk yang mereka gunakan ini tuh merupakan suatu produk yang ramah lingkungan atau justru memiliki dampak berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Nah, demikian materi mengenai poin pembahasan kedua yaitu hubungan etis produsen dan konsumen. Nah, adapun sumber dari materi ini adalah materi ini adalah materi pembelajaran dari salah satu dosen Yayasan Administrasi Indonesia 1972 Jakarta, yang mana materi ini tuh pertama kali diindeks oleh Google pada November 2018. Kemudian selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan yang ketiga, yaitu etika dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan. Nah, secara umum, pengambilan keputusan adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada, berbagai alternatif solusi yang ada. Nah, sedangkan sebagai ilmu,
Pengambilan keputusan ini merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang memiliki metode, cara, dan pendekatan tertentu secara sistematis, teratur, dan juga terarah. Ada dua jenis atau dua tipe pengambilan keputusan, yaitu ada programmatic decision, kemudian yang tipe yang kedua yaitu non-programmatic decision. Nah, programmatic decision ini adalah prosedur khusus yang dikembangkan untuk menangani masalah yang rutin atau yang selalu terjadi berulang-ulang. Nah, kemudian tipe yang kedua, non-programmatic decision sendiri merupakan suatu keputusan yang bersifat baru dan tidak terstruktur. Ya, biasanya keputusan ini tuh diperlukan pada situasi permasalahan yang unik dan kompleks. Nah, selain itu juga terdapat dua hal yang membuat sebuah keputusan itu tuh dapat dianggap sebagai keputusan yang berkualitas. Yang pertama yaitu kontribusi terhadap peningkatan nilai organisasi dan individual yang disebut dengan konsekuensi. Nah, kemudian yang kedua yaitu akurasi atau kesesuaian antara prediksi dan realisasi yang disebut dengan gap. Nah, lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan. Yang mana? Yang pertama yaitu mengenai penetapan goal dan objektif serta pengukuran hasil. Nah, yang penetapan goal dan objektif ini kan nantinya tuh akan mengarahkan pada hasil mana yang sudah dicapai dan pengukuran mana yang menunjukkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan ini. Nah, penetapan goal dan objektif ini sendiri membutuhkan komunikasi antara manajer dengan bawahan. Nah, kemudian yang kedua yaitu pengidentifikasian masalah. Nah, adanya masalah menunjukkan adanya gap antara goal dan objektif organisasi dengan kinerja aktual. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pengembangan alternatif. Nah, kemudian yang keempat yaitu pengevaluasian alternatif, yang mana alternatif yang sudah dipilih itu tuh dievaluasi dan dibandingkan dengan objektif. Apakah dengan alternatif ini tuh kita dapat menyelesaikan permasalahan ini atau tidak. Kemudian yaitu pemilihan alternatif. Nah, pemilihan alternatif yang dipilih ini tuh harus berdasarkan hasil atau keluaran yang sesuai dengan objektif. Kemudian yang keenam yaitu penerapan keputusan. Keputusan yang baik adalah yang efektif untuk implementasi. Maka dari itu perlu dilakukan suatu pengujian terhadap perilaku orang terhadap keputusan tersebut. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu pengendalian dan pengevaluasian. Nah, diperlukan suatu pengendalian dan juga evaluasi keputusan terhadap objektif. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi perilaku terhadap pengambilan keputusan individu, salah satunya adalah tindakan etis. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan etis yaitu yang pertama ada gender, kemudian juga ada faktor filosofi, kemudian yang ketiga yaitu ada faktor edukasi, yang keempat yaitu ada faktor pengalaman, nah kemudian yang kelima ada faktor umur, kemudian ada faktor kode etik, dan juga reward dan sanksi. Nah, demikian materi pembelajaran tentang etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Nah, sumber dari materi yang saya paparkan tadi adalah materi pembelajaran dari dosen Yayasan Administrasi Indonesia 1972 Jakarta. Yang mana materi ini tuh pertama kali diindeks oleh Google pada November 2018. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang GCG, yaitu poin pembahasan keempat, Good Corporate Governance. Nah, secara umum, istilah Good Corporate Governance ini merupakan suatu sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari
mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan atau hard definition, maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri atau soft definition. Nah, corporate governance ini adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi, yang mana dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Nah, di dalam KCG sendiri ada 5 prinsip, yang mana prinsip ini disebut dengan tarif. Nah, yang mana tarif ini tuh merupakan singkatan, yang mana T-nya itu merupakan transparansi, kemudian A-nya ini merupakan accountability, kemudian R-nya yaitu responsibility, I adalah independensi, dan F untuk fairness. Nah, langsung saja prinsip yang pertama yaitu prinsip transparansi. Nah, prinsip transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan juga keterbukaan di dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Nah, suatu perusahaan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan itu tuh harus menyediakan informasi yang material dan juga relevan dengan cara yang mudah diakses dan juga dipahami oleh pemangku kepentingan. Nah, informasi yang diungkapkan sendiri ini antara lain seperti keadaan keuangan, kemudian juga tentang bagaimana kinerja keuangan perusahaannya, kemudian tentang kepemilikan serta pengelolaan perusahaan. Nah, selanjutnya masuk pada poin yang kedua atau prinsip yang kedua, yaitu prinsip accountability. Nah, maksud dari prinsip accountability ini adalah tentang kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan ini tuh terlaksana secara efektif dan efisien. Nah, yang mana perusahaan ini harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Nah, untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, dengan tetap memperhitungkan kepentingan dari para pemegang saham dan juga pemangku kepentingan lainnya. Nah, akuntabilitas ini sendiri merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Nah, selanjutnya masuk pada prinsip yang ketiga dalam GCG, yaitu prinsip responsibility. Nah, maksud dari prinsip responsibility ini adalah tentang kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Di mana dalam prinsip ini dituntut perusahaan itu dituntut baik itu manajer ataupun pimpinan perusahaan dalam melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Nah, di mana sebagai pengelola perusahaan hendaknya menghindari segala biaya-biaya transaksi yang sekiranya itu berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, kemudian tersirat pada regulasi, kontrak, maupun pedoman operasional bisnis perusahaan. Nah, selanjutnya kita masuk pada prinsip keempat dalam good corporate government, yang mana prinsip tersebut adalah prinsip independensi. Nah, prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri, sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya, tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.
Nah, kemudian kita masuk pada prinsip yang kelima atau prinsip yang terakhir dalam GCG Good Corporate Governance, yaitu prinsip fairness. Nah, secara sederhana, prinsip fairness ini atau prinsip kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, fairness ini juga mencakup tentang adanya kejelasan hak-hak pemodal, kemudian sistem hukum dan penegak peraturan untuk melindungi hak-hak investor. Nah, khususnya seperti pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Nah, bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading atau transaksi yang melibatkan informasi orang dalam. Kemudian juga bisa berupa fraud atau penipuan. Nah, selain itu juga bisa berupa dilusi saham atau nilai perusahaan berkurang ataupun keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, kemudian penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil alihan perusahaan-perusahaan lain. Nah, demikian itu penjelasan mengenai poin pembahasan yang keempat, yaitu GCG Good Corporate Governance serta prinsip-prinsip yang ada dalam GCG tersebut. Adapun sumber materi dari yang saya paparkan tadi adalah dari buku Good Corporate Governance yang ditulis oleh Dr. Dedi Kusmayadi, SEMSI, AK. Kemudian juga ditulis oleh Dr. Dedi Rudiana, SEMP, dan yang kemudian penulis yang ketiga yaitu Dr. Jajang Badruzaman, SEMSI, AKCA. Nah, yang mana buku ini tuh diterbitkan pada tahun 2015 dan penerbitnya adalah LPPM Universitas Siliwangi. Dan selanjutnya poin pembahasan yang terakhir. Kita masuk pada poin pembahasan yang terakhir yaitu corporate social responsibility. Nah, sebelumnya kita tentu harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan corporate social responsibility ini. Nah, corporate social responsibility atau disingkat dengan CSR merupakan suatu kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pada pemangku kepentingan. Nah, CSR ini merupakan suatu komitmen terus-menerus dari pelaku bisnis untuk berlaku etis dan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan keluarganya. Juga bagi komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya. Nah, kemudian di sini salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia tentang program CSR yaitu kasus yang terjadi pada PT Freeport Indonesia. Yang mana PT Freeport Indonesia ini menyediakan layanan medis bagi masyarakat di daerah Papua melalui penyediaan klinik-klinik dan juga rumah sakit modern di Banti dan di Timika. Nah, selain itu juga perusahaan ini tuh menyediakan bantuan dana pendidikan bagi anak-anak atau para pelajar di Papua. Kemudian juga mereka melakukan pengembangan program wirausaha seperti di daerah Komoro dan juga di daerah Timika. Namun, dari sekian banyaknya program CSR atau Corporate Social Responsibility yang telah dilakukan oleh PT Freeport, masih belum PT ini tuh masih belum mengalami nasib baik. Nah, mengapa sih dikatakan
belum mengalami nasib baik karena PT Freeport Indonesia ini yang telah beroperasi sejak tahun 1969 sampai saat ini tidak lepas dari konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal, baik berkaitan dengan tanah ulayat atau pelanggaran adat maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi. Nah, itulah contoh kasus CSR yang terjadi di salah satu perusahaan di Indonesia. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai corporate social responsibility, juga contoh kasus CSR dalam perusahaan. Adapun sumber materi tentang CSR ini yaitu dari buku Corporate Social Responsibility, Konsep dan Implementasi, yang mana buku ini ditulis oleh Dr. Azizul Kholis SE MSI, MPD, CMA, CSRS. Nah, buku ini diterbitkan oleh Economic and Business Publishing dan cetakan pertamanya itu diterbitkan pada November 2020. Kemudian sumber contoh kasus CSR ini adalah laman blog Kompasiana dan penulisnya adalah Rizka Aulia dan Triyastiti Wulandari yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, demikian demikian pemaparan materi tentang etika bisnis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.